Puji nama Tuhan. Selamat pagi semuanya. Ada haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Puji nama Tuhan. Pada saat pagi ini kita datang dengan satu kerinduan kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Kita mempersiapkan seluruh hati kita untuk menyembah dan memuji Tuhan. Kita percaya satu yang Tuhan berikan bagi kita, satu kemenangan yang luar biasa boleh kita ada sampai saat ini, bukan buat gagah kita, tapi ini semua karena kebaikan Tuhan yang Tuhan berikan bagi kita. Sebagai ungkapan syukur kita, kita datang pada saat pagi hari ini dengan mengucap syukur karena Tuhan terlalu baik dan amat baik bagi kita semuanya. Puji nama Tuhan. Kita bangkit berdiri semuanya. Kita akan persiapkan hati kita. Kita akan menyanyikan pujian kita. Yesus, Engkau baik. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan pada saat pagi ini Tuhan. Kami kembali datang di bawah kaki-Mu sebagai ungkapan syukur dan terima kasih Tuhan. Kau begitu baik, amat baik. Amin. Terima kasih Tuhan. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat
ucap syukur. Kemuliaan hanya bagimu ya Bapa. Pada pagi hari yang indah ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Semua ini karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Kami menyerahkan jalannya ibadah pada pagi hari ini ke dalam tangan-Mu ya Bapa, baik dari permulaan, pertengahan sampai pada tamatnya. Kuasai dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Lawati kami semua dengan lawatan Allah. Kami akan merasakan sukacita yang besar yang Engkau berikan kepada kami semua. Kami berdoa buat umat-umat ketebusan-Mu yang masih ada di dalam perjalanan Tuhan. Engkau tibakan di tempat ini supaya kami sama-sama bersekutu memuji mengagungkan akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami yakin dan kami percaya kami sudah mempersiapkan hati kami, pikiran kami, kehidupan kami sudah serahkan di dalam tangan Tuhan. Kami yakin, kami percaya Engkau ambil alih sepenuhnya supaya berkat-berkat Allah menjadi bagian buat kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa buat setiap pelayan-pelayan-Mu. Sucikan mereka Tuhan, kuduskan mereka, layakkan mereka semua Tuhan, karena mereka melayani, mereka mengasihi Tuhan. Baik pimpinan pujian, baik singer, baik musik, baik multimedia Tuhan, baik kolektan khususnya kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu ya Tuhan, apa yang ditabur sebentar kebenaran firman-Mu menjadi berkat dan bagian buat kami. Kami pulang membawa berkat yang besar daripada Tuhan. Terima kasih. Sucikan tempat ini, kuduskan tempat ini dalam nama Yesus. Engkau sudah menguruskan dan menyucikan. Terima kasih Tuhan. Kami akan mulaikan ibadah kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Silakan. Puji Tuhan. Selamat datang yang baru datang ya. Selamat bergabung di dalam kasih-Nya Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Kita mau saling bersalaman, mungkin nggak sempat bersalaman dengan depan belakang maupun samping kiri samping kanan. Kita mau katakan Tuhan Yesus baik. Puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan, semuanya dengan keadaan sukacita, semuanya kita percaya karena kasih-Nya Tuhan yang berlaku di dalam setiap kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Saya secara pribadi mengucapkan syukur dan terima kasih. Oh, maaf, ada mobil jemaat 1215 itu mobilnya belum ditutup. Itu apa pintunya? Pintunya belum ditutup ya, tolong ditutup, takut ada orang yang masuk nih. Ya, terima kasih. Ya, puji nama Tuhan, kita bersyukur karena Tuhan begitu baik bagi kita. Puji nama Tuhan, pada saat ini kita boleh menikmati bersama Tuhan karena kebaikan Tuhan. Saya secara pribadi berikan kesehatan, kekuatan, ini semua karena Tuhan yang berlaku dalam setiap kehidupan saya secara pribadi maupun bagi saudara semuanya. Sampai saat ini saudara ada, ini semuanya karena Tuhan begitu baik bagi saudara semuanya. Saya juga mengucapkan terima kasih buat Ibu Gembala yang sudah memberikan kepercayaan untuk kita masuk di dalam hadirat Tuhan. Kita percaya dengan pujian ada sukacita yang besar yang kita rasakan, ada kuasa yang kita rasakan. Apapun permasalahan saudara saat ini maupun sakit penyakit, kita percaya, kita aminkan Tuhan sanggup menjamah saudara. Amin. Apapun masalah saudara, Tuhan akan berikan jalan keluar bagi saudara. Amin. Puji nama Tuhan. Kita akan nyanyikan pujian kita. Mari kita
sambut sang raja. Kita bangkit berdiri semuanya. Amin. Haleluya. Haleluya. Hallelujah.
Masih kita tetap berdiri ya. Mungkin yang sudah tua silakan bekerja, yang masih muda kita percaya masih kuat ya. Puji nama Tuhan. Kita mau menari untuk Tuhan. Kayaknya kalau di suasana ibadah biasa pengen menari bergoyang ya. Mungkin seminggu ini kita bekerja biasa tempat duduk dekat kursi, tapi sekarang kita mau bergoyang untuk Tuhan Yesus ya. Kita mau olahraga, kita mau goyangkan tangan sebebasnya untuk Tuhan. Kita nyanyikan pujian. Kau 1, 2, 3 hanya untuk Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Haleluya.
Silakan duduk saudara sekalian. Puji nama Tuhan. Saya berikan kesempatan buat kaum Bapak untuk memberikan persembahan pujian sambil menunggu. Langsung aja, langsung untuk kaum Bapak memberikan pujian ya untuk Tuhan Yesus. Amin. Haleluya.
tetap berharap kepada Yesus. Puji nama Tuhan, kita mempersiapkan hati kita untuk diisi dengan firman Tuhan. Firman Tuhan hidup bagi kita. Firman Tuhan menjadi kekuatan dalam kehidupan kita, menuntun setiap hidup kita. Puji nama Tuhan, kita bangkit berdiri semuanya. Kita nyanyikan tetap hatiku bersyukur. Walaupun keadaan kita saat ini kurang menyenangkan di dalam hati kita, tapi kita mau tetap berkata, Tuhan, kami tetap bersyukur, bersyukur, dan bersyukur. Terima kasih Tuhan. Dengan bersyukur itu menjadi suatu hal yang menyenangkan dalam hati kita. Damai sejahtera selalu ada bagi hati kita semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Dalam
saudara dalam keadaan sakit. Tapi percaya, rencana Tuhan yang baik. Tuhan membuka tangannya. Melihat saudara, bagaimana dengan apakah kita mau diperbaiki? Saat ini Tuhan, kami datang Tuhan. Tapi bolehkan kami Tuhan, bolehkan hati kami Tuhan, ampuni kami Tuhan.
Bersyukur dan bersyukur. Amin. Haleluya. Inilah pengakuan iman kami. Terima kasih. Sekalipun keadaan kami tidak sejalan dengan keinginan kami, Amin. namun kami mau tetap percaya kepada Tuhan. Karena Tuhanlah sumber Haleluya. pengharapan kami. Tidak ada lain Tuhan selain pujian dan penyembahan yang bisa kami naikkan di hadirat Tuhan. Kiranya menjadi dupa yang berbau harum menembus hadirat Tuhan, dan kami percaya Tuhan beracara di ibadah ini. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, Engkau sudah memimpin ibadah kami. Kami merasakan sukacita yang daripada Tuhan hari ini. Terima kasih Bapa, kalau sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya firman-Mu ya dan amin Bapa. Dan kami mau dengar firman-Mu. Ya Roh Kudus, beri kami pengertian yang benar akan kebenaran firman-Mu. Dan kami percaya firman-Mu yang memerdekakan kami Tuhan. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang sakit dalam nama Yesus mendapat kesembuhan yang dari Tuhan. Terima kasih Bapa, firman-Mu hidup di setiap hati kami. Terima kasih hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kami percaya urapan Roh Kudus-Mu turun ke atas hamba-Mu, berkata-kata dalam keinginan hati Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Sebentar juga kami akan memberikan persembahan. Tuhan, ajari kami memberi yang terbaik, karena Engkau Tuhan sudah memberi yang terbaik bagi kami. Terima kasih, kami berdoa juga duluan pemimpin pujian. Bawa masuk terus Tuhan dalam hadirat Tuhan. Dan kami percaya hadirat-Mu mengurapi hamba-Mu Tuhan. Berkati keluarganya, apa yang menjadi kerinduannya Tuhan. Tuhan adalah jawaban semua persoalan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami siap mendengarkan firman Tuhan dan memberi yang terbaik dalam nama Yesus. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Amin. 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 Yes, yes, yes. Puji Tuhan, semangat sukacita yang luar biasa yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kita. Terima kasih kepada Tuhan sebab Tuhan itu baik dalam kehidupan kita, dan Dia bisa bawa kita, Dia bisa menuntun kita untuk kita bisa datang beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saya pribadi ucapkan terima kasih buat Ibu Gembala yang mempercayakan kepada saya untuk membawa kita di dalam kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Puji Tuhan. Saya pikir saya udah gak perlu lagi perkenalan diri ya. udah kenal ya. Sampai satu kali saya kaget. Saya ada di kuburan, di ladang kuburan, ada orang manggil saya. Pak, siapa yang manggil saya? Saya dengan bedanya saya bertanya, dari mana? Jemaat Metlen. Pantesan ya. Saya nggak kenal secara pribadi, tapi rupanya kenal sama saya. Puji Tuhan. Nah, langsung dalam kebenaran firman Tuhan, kita buka di dalam kitab Injil Yohanes pasal yang keempat. Injil Yohanes pasal yang keempat. Kita baca ayat yang ke-19 dan loncat ayat yang ke-28 sampai ayat yang ke-29. Injil Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-19, kita loncat ayat yang ke-28 sampai ayat yang ke-29. Kita bangkit berdiri, kita untuk menghormati firman Tuhan. Injil Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-19, loncat ayat yang ke-28 sampai ayat yang ke-29. Bunyi firman Tuhan. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Ayat yang ke-28. Maka perempuan itu meninggalkan tempatnya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ, mari, lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku, segala sesuatu yang telah kuperbuat, mungkinkah dia Kristus itu? Puji Tuhan, silakan duduk. Kalau kita membaca ayat ini, kita baca dari topik firman Tuhan, kita sudah melihat bahwa cerita tentang seorang wanita Samaria. Kalau kita melihat bahwa setiap hidup kita, setiap kita manusia, kita yang ada di pagi hari ini, kita punya masa lalu yang sungguh luar biasa dalam hidup kita. Ada masa lalu yang diketahui oleh orang lain, ada masa lalu yang hanya kita
dengan Tuhan yang tahu. Ya, saya berpikir bisa mengerti maksud saya kan. Masa lalu yang orang lain tahu, yaitu perbuatan-perbuatan kita yang orang tahu. Bagaimana kita? Dan ada masa lalu yang hanya kita dengan Tuhan yang tahu. Ya. Ada perbuatan kita yang kita lakukan, ada perbuatan yang kita sudah perbuat, ternyata orang lain nggak tahu, hanya Tuhan yang tahu. Tetapi kita melihat di sini bahwa ada contoh yang akan dibawa dalam kehidupan kita. Ada contoh dalam kebenaran firman Tuhan yang akan membawa kita tentang seorang wanita ini, seorang wanita Samaria yang ada di sumur, yang sedang mengambil air. Kalau sedang ada di sumur, dia sedang mengambil air. Air ada satu kebutuhan dalam hidup manusia. Betul? Di rumah kita kalau nggak punya air, enak nggak? Nggak enak ya. Mau minum susah, nggak usah lah kau bilang mandi. Minum aja dulu lah, yang kebutuhan yang sedikit itu buat minum. Susah kalau nggak ada air. Dan wanita ini dia sedang mencari air untuk kebutuhan dia. Wanita ini dia sedang mengambil air di sumur. Ketika dia sedang mengambil air di sumur, datanglah Yesus Kristus. Datang Yesus Kristus berada di sumur itu. Nah, kita lihat dalam ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-9. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Nah, kita lihat di sini bahwa ada satu hal yang dilakukan oleh Yesus. Yesus, dia bisa menemui kita. Yesus akan datang di dalam kehidupan kita di saat titik kehidupan kita terendah. Dalam kehidupan kita, dalam masalah hidup kita, di mana kita sudah bilang, sini adalah kehidupan kita, masalah kita, persoalan kita, titik hidup kita paling rendah dalam hidup kita. Tapi saya katakan, Yesus akan ada di sana. Yesus di sini memberikan satu contoh. Dia menyeberangi satu batas budaya, dia menyeberangi sesuatu batas sosial yang kadangkala orang tidak mau lakukan. Kita tahu keadaan di luar, kita tahu situasi yang ada di luar. Saya hamba Tuhan. Mujur aja waktu itu jemaat Medlin ketemu saya berada di TPU. Tetapi bagaimana ketika jemaat Medlin ketemu saya? Yang kenal saya, kenal istri saya. Kemudian saya sedang ngobrol-ngobrol dengan seorang wanita yang mungkin jemaat bilang, ini kayaknya adalah wanita mungkin kerjanya yang gak benar. Kemudian saya sedang ngobrol-ngobrol dengan dia. Dalam pikiran kita apa yang kita katakan? Dalam pikiran kita yang kita mau katakan apa itu? Pak Gembala kayaknya ini udah mulai cari wanita yang lain, betul nggak? Betul nggak? Ya, karena kita sudah tahu wanita ini pekerjaannya nggak benar. Kemudian saya sedang ngobrol-ngobrol, pasti jemaat kenal saya nggak akan manggil, dia mau panggil saya, dia, wah masa Pak Gembala ini udah mulai ngobrol-ngobrol dengan wanita yang tidak benar. Dan itu yang dikerjakan oleh Yesus. Kalau kita baca dalam firman Tuhan dalam ayat tadi, ketika Yesus sedang bertemu dengan wanita Samaria ini, murid-muridnya tidak ada bersama-sama dengan dia, hanya berdua, hanya Yesus dengan wanita Samaria. Dia mengalahkan segala sesuatu yang mungkin orang akan katakan sesuatu yang jahat, akan katakan bahwa Yesus ini sedang berbuat yang tidak benar. Kalau sumur kita itu mungkin ada dalam tanah, tapi di zaman dulu mungkin sumurnya agak jauh dari rumah. Jauh, berarti di sumur itu hanya ada mereka berdua. Kemudian kalau orang lihat apa kata dunia, Yesus sedang bersama-sama dengan seorang yang pekerjaannya tidak benar. Tapi Yesus hadir. Yesus hadir. Yesus mau datang kepada orang-orang yang tidak benar. Kalau kita sudah merasa bahwa kita orang benar, saya dengar Opung tadi bilang,
Opung suka dengar khotbah TikTok, ya. Saya juga kadang-kadang suka lihat di TikTok, ya. Di TikTok juga ada bilang begini, kalau gereja itu sama seperti bengkel, dia tidak sama seperti showroom. Perbedaannya bengkel sama showroom apa? Yang suka beli mobil, beli motor, di showroom ada motor rusak nggak? Nggak ada. Di showroom ada mobil-mobil bekas yang rusak-rusak nggak? Nggak ada. Semuanya bagus. Walaupun mungkin sudah bekas, tapi mereka akan poles. Mereka akan buat sebagus mungkin supaya bisa laku. Tetapi kalau ada di bengkel, pasti adalah mobil-mobil rusak. Dan begitu juga dengan kehidupan kita, kita cari Tuhan karena kita tahu di mana kelemahan kita. Kita mau datang ke gereja karena kita tahu kita membutuhkan Tuhan dalam kehidupan kita. Betul nggak? Betul nggak? Kita cari Tuhan mau apa ini? Kita mau cari kaya di dalam gedung gereja? Kalau cari kaya, keluar kerja, betul nggak? Bekerja di luar kalau kita mau cari kaya. Mau cari makan, mau datang ke gereja, keluar, cari makan di luar. Di gereja tidak ada makanan. Tetapi kalau kita mau datang untuk membentuk iman kita, untuk membentuk kepercayaan kita, untuk membawa kita, untuk kita semakin dekat dengan Tuhan, karena kita sadar bahwa hidup kita ini adalah hidup yang masih jauh daripada Tuhan. Yesus datang dalam hidup kita. Jadi Tuhan tahu di mana kita berada. Dan Ia mau menjangkau kita. Dia bahkan datang dalam kehidupan kita, dalam keadaan persoalan masalah hidup kita yang kadang-kala kita bilang, Tuhan, aku sudah tidak mampu. Makanya kadang-kala dalam hidup kita yang sering kali dikatakan, kalau kita sudah tidak mampu, lebih baik kita angkat tangan. Ya. Jangan kita angkat badan kita, jangan kita berdiri tegak, kita katakan kita kuat, enggak. Angkat tangan saja. Hamba Tuhan kalau sudah angkat tangan, sudah menyerah dan sudah bilang, Tuhan, ku serahkan semuanya kepadamu. Kalau sudah serahkan sama Tuhan, apa yang mau Tuhan buat itu, waduh, sungguh luar biasa. Ya, pelayanan saya ke teman saya yang pelayanan di Cilengsi yang di resolusi beberapa bulan yang lalu, mungkin beberapa tahun yang lalu. Saya tanya, gimana keadaan pelayanan? Dia udah, puji Tuhan. Yang kemarin dulu yang ribut-ribut udah diangkat Tuhan satu-satu. Ya, itulah kalau orang sudah angkat tangan, ya. Cara Tuhan itu sungguh luar biasa. Jadi Tuhan mau dengan dalam kehidupan kita. Mazmur 34 ayat ke-19 katakan begini, Tuhan itu dekat. Jadi Mazmur 34 ayat ke-19, kalau dalam itu Mazmur 30, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Jadi kita datang karena kita tahu kita adalah lemah. Kita cari Tuhan karena kita tahu kita tidak mampu dan kita tidak sanggup, dan kita membutuhkan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan firman Tuhan katakan bahwa Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Bapak-bapak, jangan bikin ibu-ibu patah hati ya. Kalau ibu-ibu sudah mulai bergumul, berdoa, ya berat. Karena doa ibu-ibu sungguh luar biasa. Kok ibu doang? Satu orang doang sih ya. Ibu-ibu juga dengan gitu dong. Mentang-mentang ibu-ibu kan. Saya kalau sama istri saya bilang, Mah, Mama kok ceria amat sih. Ya, karena kalau di jalan, saya kalau lagi bawa mobil di jalan, kalau bersoal berpepetan bikin masalah dengan ibu-ibu, saya lebih diam. Ya. Walaupun saya benar lebih saya diam. Karena saya sudah pikir pasti saya gak akan pernah menang. Saya ngomong aja langsung set, ya sudah, baik diam aja deh. Ya, itu yang kadang-kadang terjadi. Tapi firman Tuhan bilang bahwa Allah itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Jadi kalau kita patah hati, kita tahu ada Tuhan yang dekat dengan kita. Kalau cowok, pasangan yang muda, patah hati, ditinggal oleh pacar, ya.
Itu berat itu sebenarnya. Sakitnya minta ampun itu kalau dipatah hati. Tapi kalau pacarnya orang seberang, biarin aja deh, ngapain dipusingin kan. Tapi kalau sesama jemaat ke gereja ketemu dia lagi, aduh ada dia di situ rupanya lagi duduk lagi, aduh itu yang tapi firman Tuhan bilang dia dekat dengan kita. Kita doakan. Kalau Tuhan punya izinkan, kalau Tuhan memberikan, pasti Tuhan berikan kepada kita. Tuhan pasti akan berikan yang terbaik. Dan firman Tuhan bilang, Ia akan menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Udah patah hati, remuk lagi jiwanya. Berarti dia sudah tidak ada daya lagi dalam hidupnya. Tapi ada Tuhan dalam kehidupannya. Jadi hidup kita harus tahu kalau dalam kehidupan hidup kita ada Yesus, ada Allah yang akan selalu hadir dalam kehidupan kita. Yang kedua, bahwa Yesus sanggup menyembuhkan kehidupan kita dan Dia akan menyentuh luka yang terdalam dalam hidup kita. Yesus tidak akan menghindari masa lalu kita. Saya pernah katakan, dan saya katakan kepada jemaat yang saya layani, saya bilang begini. Orang-orang, maaf ini lagi. Jadi mereka tahu begini. Mereka berpikir bahwa kita jadi pendeta. Jadi pendeta itu udah orang benar, dulu baru jadi pendeta. Itu mau saya katakan. Mereka berpikir saya sendiri jadi pendeta. Mereka berpikir saya jadi pendeta ini, saya sudah jadi orang benar. Kalau saya mau kembali zaman masa lalu saya, gembala saya bilang sama saya waktu saya pulang dari sekolah Alkitab, saya pulang ke kampung saya, gembala saya bilang begini sama jemaat, saya tidak percaya bahwa Milky sudah jadi pendeta. Gembala aja nggak percaya saya jadi pendeta, apalagi orang-orang yang di luar, ya kan? Kenapa mereka tidak percaya? Ya. Kenapa mereka tidak percaya? Karena mereka tahu masa lalu saya seperti apa. Mereka tahu perbuatan-perbuatan saya seperti apa. Ada nggak yang berani ngambil ayam punya gembala? Ada nggak yang berani? Ada nggak yang berani? Hah? Ada nggak yang berani? Saya berani. Hah? Nggak nyuruh juga sih, minta. Jadi gembala saya dulu ini punya usaha ternak ayam daging. Di kampung saya itu yang pertama ternak ayam daging gembala saya. Gembala di kampung saya. Nah, karena kami itu pemuda-pemuda suka rajin-rajin ke gereja, suka nginap di pastori, jadi kami gitu. Jadi ayam itu suka kami yang kasih makan. Kasih makan ayam. Setiap hari kami bawa pulang ayam. Bawa pulang ayam, bilang kalau gembala ayamnya mati. Pak, Bapak ayamnya mati. Pak udah, buang aja. Padahal ayamnya nggak mati. Hidup-hidup dimatiin, bawa pulang mati. Jadi kita bawa, Pak, ayamnya mati Pak. Udah bawa pulang aja. Karena di kampung saya itu, kalau cuma bilang minum minuman keras, saya jalan-jalan di Bekasi, ketemu kadar alkohol yang mereka temukan paling kadar 40-45%. Di kampung saya kadar alkohol 80%. Sekali minum, kalau di sini nggak merasa panas, mereka bilang itu belum minum minuman keras. Dan banyak yang mati gara-gara minuman keras. Saya bersyukur saya sudah bertobat. Kalau nggak bertobat mungkin saya sudah mati sudah lama. Ya jujur, kalau saya tidak bertobat, saya berpikir saya sudah mati sudah lama. Karena teman-teman saya sudah banyak yang mati. Kenapa? Minuman keras. Dan itu yang kadang-kadang gembala bilang, saya nggak percaya bahwa Milky sudah jadi pendeta. Kenapa? Karena pernah gembala saya datang kepada saya. Saya berada di dalam got. Tahu got? Gembala tanya, Mil, ngapain nggak situ? Kenapa kamu ada di situ? Jadi emang ini gembala, ini punya gembala. Itulah hidup saya dulu. Karena makanya saya bilang, mau bilang jahat, saya punya latar belakang yang jahat. Saya pernah kejar, saya sudah mabuk, saya kejar hukum tua. Tahu hukum tua? Kepala desa. Kepala desa saya kejar. Lari kepala desa. Biasanya saya yang lari kalau dikejar kepala desa. Enggak, saya yang kejar kepala desa yang lari. Karena itu masa lalu, saya bilang.
perbuatan hidup kita ya masa lalu. Tetapi ketika saya pelajari bahwa Tuhan mencari orang-orang yang hancur. Betul? Tuhan mencari orang-orang yang sudah tidak layak. Tuhan mencari orang-orang yang merasa bahwa hidup dia tidak dipandang lagi oleh orang-orang yang ada di luar. Mereka sudah menganggap orang-orang itu rusak. Dan mereka banyak menjadi hamba Tuhan. Saya punya teman hamba Tuhan. Dia melayani di Aceh waktu itu. Dia bilang, saya mau melayani di Aceh. Saya bilang, bro, nanti kalau mau ke Aceh kamu nanti akan mati. Dia bilang, enggak. Saya mau mati pun nggak masalah, saya mati di sana. Yang penting saya ada dalam pelayanan. Tapi sampai hari ini dia masih hidup. Saya berpikir, saya ketemu dia tahun 2000. Sekarang 2025, 25 tahun yang lalu. Masih hidup dia. Ternyata Tuhan tidak izinkan seperti itu. Jadi Yesus itu akan ada dalam kehidupan kita. Jadi pesan kita di hari ini bahwa Tuhan tidak takut dengan masa lalu kita. Ia akan datang dalam kehidupan kita. Dia tidak akan mengutuk kita, tetapi Dia akan menyelamatkan hidup kita. Bukan karena kita rusak, bukan karena kita hancur, tetapi Tuhan mau melihat bagaimana hidup kita mau datang kepada Tuhan. Tuhan tidak akan melihat gua hancur dia, nanti terkutuklah, enggak. Tapi Tuhan akan menyelamatkan kita. Roma 8 ayat yang pertama. Roma 8 ayat yang pertama. Demikianlah sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Amin. Kita percaya Yesus Tuhan Juru Selamat dalam hidup kita. Di situ penghukuman hilang dalam hidup kita. Ketika kita menerima Dia sebagai Tuhan, bahwa penghukuman hilang di dalam hidup kita. Tapi saya mau katakan, jangan jadi sama dengan ada ajaran yang bilang karena kita sudah selamat, kita sudah terima Yesus, penghukuman sudah tidak ada lagi dalam hidup kita. Kemarin-kemarin kita jahat, kemarin-kemarin kita tidak benar, kemarin-kemarin kita tidak layak, kemudian kita sudah terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Kita dengar firman Tuhan, wah kita sudah tidak ada penghukuman, boleh lagi buat dosa. Jangan. Kalau kemarin-kemarin kita berbuat dosa, masih ada yang memberikan pengampunan bagi kita. Tetapi ketika kita sudah percaya Yesus, ketika kita sudah terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita, ketika kita sudah melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita, dan kita mau berbuat dosa lagi, siapa lagi yang akan menghapus dosa kita? Tidak ada lagi. Yang akan menghapus dosa itu tinggal di dalam api neraka. Tetapi kita yang sudah percaya Tuhan, yang sudah mengenal Tuhan, sekarang kita tidak ada lagi penghukuman. Amin. Kita sudah tidak menerima lagi penghukuman karena Yesus sudah memberikan pengampunan di dalam kehidupan kita. Apa yang Yesus beri dalam hidup kita? Apa yang Yesus lakukan dalam kehidupan kita? Kita kembali ke kitab Yohanes, Injil Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-10. Injil Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-10 dan loncat ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-14. Jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah Dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan Ia telah memberikan kepadamu air hidup. Ayat yang ke-13. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini ia akan haus lagi. Tetapi ayat yang ke-14, tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Jadi kita menerima air kehidupan. Saya mau tanya dulu, boleh angkat tangan yang sudah menerima air kehidupan? Tidak ada ya? Saya sudah menerima air kehidupan. Yang sudah menerima air kehidupan coba angkat tangan. Emang belum tahu air kehidupan? Belum tahu air kehidupan? Firman Tuhan bilang begini, ini jelas dikatakan begini.
Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Air hidup. Jawab ayat 13. Barang siapa minum air ini, ia akan haus. Ini berbicara air yang ada di sumur yang sedang ditimba oleh wanita Samaria. Dan ayat 15, tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, air yang Yesus akan berikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Air yang Yesus berikan itu berbeda dengan air yang ada di dalam sumur. Air yang ada dalam sumur itu seperti air yang kita minum kita setiap hari. Air yang kita gunakan untuk kita masak, air yang kita gunakan untuk kita mandi, air yang kita gunakan dalam kehidupan kebutuhan kita setiap hari, itu sama seperti air yang diambil oleh wanita Samaria. Tetapi air yang diberikan oleh Yesus adalah air yang dimana memberikan kepada kita keselamatan. Ketika kita jahat, ketika kita jauh daripada Tuhan, kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita, kita percaya bahwa Dia adalah Yesus dan Tuhan dalam hidup kita, disitulah kita menerima air kehidupan dalam hidup kita. Nah, mengerti? Kita menerima Tuhan, kita percaya kepada Tuhan, kita memberikan hidup kita ini seutuhnya kepada Tuhan, disitulah ada air kehidupan diberikan kepada kita. Dan makanya firman Tuhan bilang tadi, ketika kita menerima Dia Tuhan dan Juru Selamat, penghukuman hilang dalam hidup kita, karena ada air kehidupan dalam hidup kita. Dan ayat ini selanjutnya ini apa? Ketika kita mendapat air kehidupan, kita menjadi mata air. Ada air kehidupan dalam hidup kita, kita keluar, kita menjadi saksi, itu mata air. Kayak Opung tadi umur 81 tahun. Saya nggak tahu apa saya bisa sama seperti Opung. Ya, betul? Bisa nggak jamin saya bisa sampai umur sama kayak Opung? Nggak jamin saya. Ya. Tetapi Opung ini udah umur 81 tahun. 4 bulan Opung bilang sakit, tapi Opung rindu datang ke gereja. Itu ada air kehidupan yang mengalir, yang menyatakan bahwa ketika berada di rumah, ketika sedang sakit yang menghalangi tubuh jasmaninya, ketika sedang sakit yang menghalangi tubuhnya untuk datang kepada Tuhan, tetapi air kehidupan itu selalu terpancar, selalu mengalir, dan selalu ada kerinduan datang di dalam rumah Tuhan. Jadi umur 81 tahun aja bisa mengalirkan air kehidupan. Dan saya sendiri baca, sedengar-dengar saya bilang, saya juga belum tentu sama seperti Opung. Sebab ada orang baru sakit 1 minggu, udah gak mau ke gereja. Kenapa gak ke gereja? Saya berdoa, gak diberikan kesembuhan. Malas lah, Tuhan kayaknya gak pernah dengar doa saya. Ya karena gak punya air kehidupan dalam hidup dia. Tapi kita lihat bahwa Yesus, Dia menawarkan air kehidupan dalam kehidupan wanita ini. Simbol pemulihan bagi hidup kita, simbol pemulihan dalam hidup kita. Kita hidup baru, hidup di dalam Tuhan. Ketika kita minum air kehidupan ini, ketika kita memiliki air kehidupan ini, kita memiliki kasih dalam hidup kita. Makanya orang-orang percaya, anak-anak Tuhan, saya bilang begini, saya kalau ketemu ada orang kaya, ada orang kaya dengan orang yang sedikit lagi berhati, kadang-kala yang mana yang lebih suka memberi? Yang mana lebih suka memberi, orang yang kaya atau yang orang yang berkat yang kadang-kala pas-pasan? Pas-pas. Kenapa orang kaya? Ya, itu. Ya. Tapi kalau kenapa orang yang pas-pasan ini dia lebih suka memberi? Padahal dia nggak punya. Saya kemarin hari apa ya? Hari Jumat kemarin saya ketemu satu pengusaha. Pengusahanya sih nggak asal-asalan. Karena pengusaha ini yang pegang proyek yang di Kalimantan Timur, IKN.
Nah, jadi baru saya tahu kemarin, rupanya proyek IKN lagi tutup, nggak boleh lagi. Saya pikir lagi jalan nih, enggak, sekarang lagi tutup. Dia salah satu pegang proyek saya. Tapi ketemu sama saya bilang, mending saya ketemu yang Jumat-Jumat yang nggak ada uang, tapi saya tetap dapat salam tempel. Ini udah kaya, katanya kamu banyak ya kan, mobilnya ada perusahaannya di mana-mana. Pulang, terima kasih Pak doanya, Tuhan Yesus memberkati. Ya, puji Tuhan ya. Tetapi kalau ada air kehidupan, dia akan menjadi saksi. Dia bisa menjadi berkat. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin. Makanya saya bilang, kalau kita dulu, perbuatan kita dulu hancur di hadapan Tuhan, sekarang kita diubah oleh Tuhan. Yang lama itu sudah berlalu, nggak usah kita ingat-ingat, nggak usah kita saya dulu orang yang jago begini, nggak usah. Biarkanlah yang lalu itu berlalu. Sekarang kita ada di dalam Tuhan. Ketika ada di dalam Tuhan, yang hadir dalam hidup kita, yang tertinggi adalah apa? Apa yang tertinggi dalam kehidupan kita? Hukum yang terbesar dalam kehidupan kita orang percaya apa? Hah? Kasih. Kalau dulu kita mungkin jago berantem, dulu kita mungkin jago berbuat sesuatu, tetapi ketika ada dalam Tuhan, yang terbesar dalam hidup kita adalah kasih. Dan itu yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Kita lihat terakhir, wanita ini, wanita yang berdosa itu, wanita yang dipulihkan Tuhan. Ketika dia menerima Tuhan, ketika dia percaya kepada Tuhan, ayat yang ke-28 sampai ayat yang ke-30. Yohanes 4. Maka perempuan itu meninggalkan tembayannya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ, "Mari, lihat di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku, segala sesuatu yang telah kuperbuat, mungkinkah dia Kristus itu?" Maka mereka pun pergi keluar kota, lalu datang kepada Yesus. Apa yang terjadi ketika wanita ini? Dia mengetahui bahwa Yesus yang sedang bersama-sama dengan dia. Dia tinggalkan pekerjaannya. Dia tinggalkan segala kebutuhannya. Dia tinggalkan segala aktivitasnya. Dan dia pergi. Dia keluar. Dia menyaksikan tentang di situ dia pergi menyaksikan tentang Yesus. Betul? Ketika dia menerima Yesus, dia keluar, dia tinggalkan semua aktivitas dia. Dia tinggalkan segala sesuatu yang sedang dia kerjakan, dan dia pergi menceritakan tentang Yesus. Satu hal yang harus kita ketahui, wanita berdosa ini, wanita ini, sebelum dia terima Yesus, hidup dia adalah hidup selalu bersembunyi. Dia tidak pernah nongol di tengah banyak orang. Dia selalu ada bersembunyi. Makanya ketika dia ambil air itu, dia tidak ambil air di jam di mana orang-orang sedang berkumpul mengambil air. Dia cari waktu tidak ada orang yang sedang mengambil air. Kenapa? Mungkin dia sadar, dia malu dalam kehidupan dia. Dia tahu bahwa hidup dia ini berdosa. Dia tahu bahwa dia sedang melakukan kejahatan. Tetapi ketika dia menerima Yesus, dulu dia bersembunyi, sekarang dia menonjolkan diri. Dia katakan tentang Yesus. Dia ceritakan tentang Yesus. Dan ayat selanjutnya katakan apa? Di dalam ayat yang ke-29 dia Pak, ayat 30 katakan, maka mereka pun pergi keluar kota lalu datang kepada Yesus. Akhirnya apa? Mereka terima juga Yesus. Ketika kita percaya Tuhan, ketika kita menerima Tuhan, bersaksilah tentang Tuhan dalam hidup kita. Saya sudah pernah katakan di sini, nggak usah kita bersaksi, kita bawa Alkitab. Kita katakan kepada tetangga kita bahwa Yesus Tuhan adalah juru selamat. Nggak usah, kita nggak usah jadi sama kalau kita nonton TikTok ada Edis TV. Nggak usah sama seperti dia. Yang kita tahu itu kan? Nggak usah sama seperti dia. Tetapi hidup kita yang bersaksi dengan cara hidup kita. Kita punya kasih dengan tetangga-tetangga kita. Bukan karena kita kaya, tetapi karena kita punya Tuhan yang hidup. Orang akan menerima kita. Mereka akan tahu bahwa Yesus kita adalah Tuhan yang hidup dengan cara hidup kita. Jadi saat kita datang kepada Tuhan, saat kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, jangan lupa bahwa kita dituntut Tuhan untuk kita menjadi saksi. Tuhan tidak peduli seberapa kelam masa lalu kita.
Tuhan tidak melihat seberapa berat masa lalu kita, tetapi kasih Yesus mampu memulihkan hidup kita. Pemain musik boleh maju ke depan. Dan lebih daripada itu, Tuhan mau memakai hidup kita yang sudah dipulihkan untuk menjadi berkat bagi keluarga, bagi jemaat, dan bagi kota kita dimanapun kita berada. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Glory. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Yesus. Amin.
Maha besar Allah Bapa di dalam surga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sungguh kami bangga memiliki Engkau Bapa, Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa. Saat pada pagi ini Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah Tuhan. Engkau sedang melawat kami, sudah menjamah kami, datang dengan sakit penyakit, pulang dengan kesembuhan sempurna dari karena Engkau Allah penyembuh. Iman kami seperti firman Tuhan menyampaikan, doa yang lahir dari iman menyelamatkan, menyembuhkan yang sakit. Terima kasih kebenaran firman Allah yang sudah ditaburkan lewat bibir mulut hamba-Mu. Walaupun hamba-Mu sudah berhenti berbicara, Roh Kudus selalu memberikan kekuatan, pengertian lebih dalam lewat kebenaran firman Allah. Berbagai-bagai persoalan, pergumulan, masalah, firman Tuhan jawaban kami yang memberikan, meneguhkan kami, memulihkan kami. Dan dengan berbagai persoalan pulang dengan sukacita, damai sejahtera dari Tuhan menjadi bagian dalam kehidupan kami. Terima kasih. Tidak ada yang terkecuali di pagi hari ini, semua rata-rata kami sudah diberkati, sudah dipulihkan, sudah disembuhkan oleh firman Allah. Terima kasih. Pakai terus hamba-Mu lebih heran dalam pelayanan Tuhan, di mana dia pergi dan berada, hikmat dan pengurapan Roh Kudus menyertai dalam pelayanan, bahkan sehat-sehat selalu. Ibu Gembala Tuhan setempat, Tuhan tolong untuk pengimanan pandai laki Tuhan dalam pelayanan pengembalaan yang Tuhan sudah percayakan di tempat ini. Pakai dan urapi dengan kuat kuasa Roh Kudus. Sehat-sehat selalu dalam pelayanan kerja-Mu. Jemaat Tuhan yang hadir pada saat pagi hari ini, Tuhan, semua sudah diberkati oleh Tuhan lewat firman Allah. Segala puji, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Umat-Mu akan melayani Tuhan lewat korban persembahan. Tuhan memberkati, balas berkat sesuai janji firman Allah. Berkat jasmani, berkat rohani, bahkan berkat-berkat penghasilan. Usaha dan pekerjaan jemaat semua diberkati Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Kita tutup ibadah kita pada saat siang ini. Kita bangkit berdiri semuanya. Bagi Dia segala pujian. mendengarkan isi hati-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan, kami diberkati oleh Engkau. Kami yang sakit, kami sudah disembuhkan oleh Engkau. Kami yang lemah sudah diberikan kekuatan yang baru yang daripada-Mu Tuhan.
persoalan masalah yang ada dalam hidup kami, Tuhan sudah memberikan jalan keluar. Terima kasih Bapa yang baik. Tetaplah Engkau ada di dalam kehidupan kami. Tetaplah Engkau yang menjaga dan memelihara kehidupan kami. Dimanapun kami pergi dan berada, dalam pekerjaan kami, dalam usaha kami, dalam aktivitas kami setiap hari, ada Tuhan yang bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa. Hamba tetap berdoa buat Ibu Gembala yang ada di tempat ini. Tuhan berikan terus dia kekuatan, Tuhan berikan terus dia kesehatan, berikan terus dia hikmat-hikmat Tuhan. Tuhan jaga dan pelihara hidupnya Bapa. Dimanapun dia pergi dan berada, ada perlindungan Tuhan dalam hidupnya. Tugas sebagai gembala sidang di tempat ini, tugas dalam organisasi, biar selalu ada Tuhan dalam hidupnya Bapa. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa juga Tuhan buat jemaat yang berhari ulang tahun. Hamba taruh di dalam tangan Tuhan. Berkati jemaat yang sedang berhari ulang tahun. Kami percaya Tuhan, umur yang baru adalah berkat yang baru yang Tuhan akan siapkan baginya Bapa. Terima kasih. Kami juga berdoa buat jemaat-jemaat, umat-umat-Mu Tuhan yang dalam pemulihan. Kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Ibu Pasaribu yang ada Tuhan, Bapak Manurung yang ada Tuhan, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Ibu Ripka juga yang sedang sakit, kami taruh di dalam tangan Tuhan. Percaya kami kepadamu Tuhan. Kami yakin kuasa-Mu dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya tidak pernah berubah. Mujizat Tuhan masih kami rasakan dalam hidup kami. Mujizat Tuhan kami alami dalam kehidupan kami. Yang dalam pemulihan, yang sedang sakit, disembuhkan dalam nama Yesus. Yang ada di tempat ini, yang ada di rumah, yang ada di rumah sakit, disembuhkan dalam nama Yesus. Kami percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Kami juga berdoa Tuhan buat keluarga Ibu Nora yang sedang berduka Tuhan. Yang keluarga opungnya yang meninggal di Medan, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Bila keluarga ini ada dalam penghiburan Tuhan, keluarga ini ada dalam sukacitanya Tuhan, karena menyadari bahwa apa yang Tuhan sudah buat itu baik adanya Tuhan. Dan kami yakin dan percaya bila Tuhan yang selalu hadir dalam kehidupan keluarga ini. Kalau mereka berada di Medan Tuhan, bila ketika mereka akan kembali lagi ke tempat ini, mereka dalam keadaan dijaga oleh Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Dan kami tetap berdoa bangsa negara kami ini Tuhan, negara yang kami cintai, negara Republik Indonesia Tuhan, yang mungkin minggu yang akan datang akan merayakan ulang tahunnya ke-80. Sudah 80 tahun Indonesia kami merdeka Tuhan. Kami juga perlu kemerdekaan yang daripada Engkau. Kami juga perlu kebebasan yang daripada Engkau. Kami rindu Tuhan ada kebebasan buat kami umat-Mu untuk memuji dan menyembah Engkau. Dan kami taruh pemimpin-pemimpin kami. Kami taruh pemerintah kami ke dalam tangan Tuhan. Presiden, wakil presiden, para menteri, DPR, MPR, seluruh pejabat-pejabat yang ada, sampai kepada gubernur, bupati, sampai dengan RT, RW di lingkungan kami masing-masing. Kami serahkan mereka di dalam tangan Tuhan. Biarlah tanggung jawab yang sudah ada dalam hidup mereka, tanggung jawab yang sudah ada dalam pundak mereka Tuhan, mereka kerjakan dengan takut akan Engkau. Mereka kerjakan itu dengan aturan-aturan yang daripada Engkau Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami percaya firman-Mu. Ketika daerah kami diberkati, ketika negara kami diberkati, kami juga umat-umat-Mu diberkati oleh Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami serahkan semuanya dalam tangan Tuhan. Sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kami yang mengendarai motor, berjalan kaki, mengendarai mobil, yang naik kendaraan umum, semuanya Tuhan dijaga oleh Engkau, semuanya dipelihara oleh Engkau. Engkau lindungi kami, jauhkan kami dari hal-hal yang tidak pernah kami inginkan Tuhan. Kecelakaan maut disingkirkan dalam nama Yesus. Tibakan di rumah kami dengan selamat, dan kami tahu bahwa Tuhan tidak akan tinggalkan kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya di dalam tangan Tuhan, dan kami percaya berkat Tuhan dicurahkan dalam kehidupan kami. Angkat kedua belah tangan, terima berkat yang daripada Tuhan. Umat-umat Tuhan, pulanglah dan bawalah berkat dari Allah Bapa,
cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, pengentaran, perlindungan, pemeliharaan pada Allah Roh Kudus sekarang sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Jemaat GPD Gereja 50 Metlen Tambun Cibitung, kita bersyukur bahwa Tuhan itu baik dalam kehidupan kita. Kita diberkati Tuhan dengan firman Tuhan yang Tuhan sudah beri dalam hidup kita di hari ini. Bagaimana sesuatu yang luar biasa Tuhan bisa kerjakan kepada perempuan Samaria, dan itu Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Kita bisa keluar, kita bisa menjadi saksi kemanapun kita pergi dan berada. Dan percaya ketika Tuhan yang memanggil kita, Tuhan pasti tolong kita, Tuhan pasti pelihara kita, Tuhan pasti memberkati kehidupan kita. Puji Tuhan, haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.